Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli-solihah hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring tema 9 menjelajah angkasa luar. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik suatu bacaan. Selain itu kita juga akan belajar tentang modernisasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ananda diberikan kemudahan, diberikan kelapangan hati, kejernihan pikiran agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat! Secara umum, teks dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi yaitu teks yang berisi cerita rekaan atau karangan. Contohnya fabel. Fabel yaitu kisah yang tokohnya para binatang. 2. Mite yaitu kisah tentang kepercayaan. 3. Epos yaitu cerita tentang kepahlawanan. 4. Legenda yaitu cerita tentang asal mula suatu tempat atau terjadinya sesuatu. Sedangkan teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta. Contohnya jurnal ilmiah, karya jurnalisme, skripsi, biografi, dan sebagainya. Adapun unsur-unsur pembangun teks fiksi yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur pembangun yang berasal dari dalam teks, sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur pembangun yang berasal dari luar teks. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari satu tema, yaitu pokok pikiran suatu cerita atau teks. 2. Alur atau plot, yaitu urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Pada umumnya, alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Alur ada 3 jenis, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Unsur intrinsik ketiga adalah setting. Setting merupakan bentuk latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerita atau teks. 4. Tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik itu pemeran utama maupun pemeran pendukung. Berdasarkan sifat tokohnya terbagi menjadi protagonis yaitu tokoh yang baik dan antagonis atau tokoh atau lawan yang jahat. Unsur intrinsik berikutnya adalah watak atau sifat tokoh. Yang terakhir amanat yaitu. Selanjutnya unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar cerpen tetapi seringkali bisa membuat cerpen terasa lebih hidup. Unsur ekstrinsik antara lain adalah kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan, latar belakang kehidupan pengarang, tingkat pendidikan, profesi atau pekerjaan, status sosial ekonomi, pandangan politik, kepercayaan agama, maupun paham yang dianut oleh si pengarang. Nah, sekarang coba perhatikan contoh cerpen berikut ini. Coba kita tentukan unsur-unsur pada cerpen berikut. Menemukan dompet. Perjalanan panjang melelahkan terbayar sudah. Kaila dan teman-temannya sampai di Planetarium Jakarta. Di Planetarium Jakarta merupakan sarana wisata pendidikan yang menyajikan pertunjukan atau peragaan simulasi perbintangan atau benda-benda langit. Di sini juga tersedia ruang pameran benda-benda angkasa yang menyuguhkan berbagai foto serta keterangan lengkap dari berbagai bentuk galaksi. Selain itu juga ada teater bintang dan multimedia. Setelah puas berjalan-jalan di planetarium, Kaila bersama rombongan hendak kembali ke parkiran bus. Ketika asik berjalan dan mengobrol bersama temannya, tiba-tiba Kaila melihat ada sebuah dompet tergeletak di jalan. Kaila pun mengambil dan memeriksa isi dompet tersebut. Alangkah terkejut Kaila dan Banu mendapati dompet tersebut berisikan SIM,
KTP, surat-surat penting, kartu ATM, kartu kredit, serta sejumlah uang yang lumayan banyak. Masya Allah, banyak sekali isinya. Rizki nomplok ini Kaila, kita bisa beli oleh-oleh banyak buat keluarga, kata Banu. Tapi dompet ini bukan milik kita, Banu. Orang yang kehilangan pasti bingung dan sedih sekali. Bagaimana kalau kita umumkan di bagian informasi saja? Sahut Kaila. Mereka pun mengumumkan ke bagian informasi, sehingga pemiliknya pun datang dan mengucapkan terima kasih sambil memberikan imbalan kepada Kaila. Nah, berdasar cerpen tadi, yuk kita coba tentukan unsur intrinsiknya. Pertama, tema, yaitu nilai moral tentang kejujuran. 2, alur maju. 3, setting terdiri dari latar tempat, yaitu Planetarium Jakarta. Latar suasana, yaitu ramai dan menyenangkan. Sedangkan latar waktunya tidak ada karena tidak disebutkan dalam cerpen. 4, kod dan watak, yang terdiri dari tokoh utama Kaila dengan watak jujur. Tokoh pendukungnya Banu, wataknya tidak jujur karena ingin memiliki dompet temuan mereka, namun akhirnya mengembalikan ke bagian informasi. Sedangkan unsur intrinsik terakhir adalah amanat, yaitu ketika kita menemukan sesuatu, maka sebaiknya dikembalikan kepada pemiliknya. Bagaimana anak solih-solihah? Apakah sudah bisa menentukan unsur intrinsik sebuah cerpen? Agar kalian bisa lebih memahami, coba tentukan unsur intrinsik pada cerpen berjudul Berlibur ke Rumah Kakek pada buku tematik 6I halaman 25 dan 26. Selamat berlatih. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah bacaan. Sekarang coba kita bayangkan jika Kaila dan rombongannya dari Purbalingga pergi ke Planetarium Jakarta naik pedati, atau naik delman, atau naik becak, atau naik sepeda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, sekarang coba kalian bandingkan jika kita ingin bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan alat transportasi modern berikut ini. Misalnya dengan menggunakan kapal pesiar, pesawat terbang, atau kereta api, atau bis. Bisakah kalian membandingkan mana yang lebih efektif, mana yang lebih memudahkan kegiatan kita untuk berpindah ke suatu tempat? Ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kehidupan manusia menjadi lebih modern, lebih memudahkan kegiatan manusia dalam segala bidang. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan modernisasi? Modernisasi adalah membuat menjadi modern. Artinya, proses perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan modernisasi adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun faktor pendorong terjadinya modernisasi adalah 1. Adanya hubungan atau kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan yang lebih maju. 3. Menghargai hasil karya orang lain. 4. Keterbukaan masyarakat dalam berbagai bidang. 5. Pola pikir yang maju. Dengan adanya modernisasi jelas berdampak dalam kehidupan manusia. Dampak ini bisa berupa dampak positif dan dampak negatif. Adapun berbagai bidang yang terpengaruh dengan adanya modernisasi yaitu 1. Bidang transportasi. Dampak positif kembangan alat transportasi antara lain mempermudah dan mempercepat perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain, membantu pendistribusian berbagai jenis barang, mempermudah akses pariwisata, munculnya berbagai usaha dalam bidang transportasi, menghemat waktu dan energi. Sedangkan dampak negatif perkembangan alat transportasi antara lain adalah berakibat adanya polusi udara sebagai akibat adanya bahan bakar pada kendaraan bermotor, kemudian munculnya kemacetan di perkotaan. Yang kedua, bidang komunikasi. Perkembangan teknologi informasi menjadikan masyarakat lebih mudah berkomunikasi. Dampak positif modernisasi bidang komunikasi antara lain mempercepat arus informasi, mempermudah akses terhadap informasi terbaru, media sosial terus berkembang sebagai media hiburan yang semakin mudah dijangkau dan mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Sedangkan dampak negatif modernisasi bidang komunikasi antara lain
Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Cyberbullying. Konten negatif yang berkembang pesat. Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Menjauhkan yang dekat. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. 3. Bidang sosial budaya. Empat. Bidang pendidikan. Lima. Bidang politik. Enam. Bidang ekonomi. Nah, setelah kalian mempelajari dampak positif dan dampak negatif modernisasi terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, sekarang coba perhatikan tabel berikut ini. Secara umum, dampak positif dan negatif modernisasi antara lain: dampak positif modernisasi. 1. Sikap masyarakat berubah menjadi berpikir rasional. 2. Berkembangnya iptek dan semakin banyak jumlah sekolah atau tempat belajar. 3. Kemudahan mengakses informasi. 4. Kemudahan mengakses transportasi. 5. Jenis mata pencaharian yang semakin beragam. Sedangkan dampak negatif modernisasi yaitu: 1. Masyarakat menjadi boros dalam mengkonsumsi suatu barang atau bersifat konsumerisme. 2. Adanya sikap individualisme. 3. Kecenderungan meniru gaya hidup orang barat. 4. Adanya kesenjangan sosial. 5. Adanya kerusakan dan permasalahan lingkungan. Jadi, jelas sekali bahwa modernisasi memang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai bukti bahwa modernisasi sangat berpengaruh antara lain: 1. Ketergantungan terhadap kebutuhan listrik dan kendaraan bermotor. 2. Meningkatnya polusi udara akibat semakin meningkatnya kendaraan bermotor. 3. Mudahnya melakukan transaksi dengan bantuan media digital. 4. Kemudahan berbelanja daring atau online membuat masyarakat menjadi konsumtif. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa mengambil hikmah pembelajaran hari ini, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya, sehingga kita sebagai makhluk ciptaannya harus selalu tunduk kepadanya. Termasuk ketika kita menghadapi era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang, kita harus pandai-pandai menjaga diri, mengatur segala sikap kita agar selalu sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Terima kasih anak solih solihah, semoga tetap semangat ya. Sekian pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.